Semuanya, selamat datang di kelas kimia bersama saya Francisca Reca Predika dengan NIM 1011251065 dengan dari Prodi Matematika. Di sini saya akan membahas tentang reaksi kimia dan mol. Untuk materi yang akan dibahas yaitu ada komponen reaksi kimia, jenis-jenis reaksi kimia, penyetaraan persamaan reaksi, serta konsep mol. Nah, pertama, apa itu reaksi kimia? Nah, reaksi kimia adalah proses di mana satu atau lebih zat, yaitu reaktan, berubah menjadi satu atau lebih zat baru, yaitu produk dengan susunan atom yang berbeda yang melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan kimia. Bentuk umumnya seperti yang kita lihat, yaitu A plus B, dia berubah menjadi C plus D, di mana A plus B ini tadi adalah reaktannya, sedangkan C plus D ini adalah produk. Berikutnya, untuk reaksi kimia sendiri, perubahannya dapat terlihat, yaitu perubahan warna, pembentukan endapan, pembentukan gas, serta perubahan suhu. Untuk prinsip dasarnya yaitu hukum kekekalan massa, jumlah atomnya tetap, hanya ikatan yang berubah, energi dapat diserap atau dilepas. Nah, contoh reaksi kimia sederhana yaitu pada pembakaran metana, CH4 plus 2O2 dia berubah menjadi CO2 plus 2H2O plus energi, biasanya disingkat E saja. Kita beralih ke komponen utama reaksi kimia. Terdapat reaktan dan produk, di mana reaktan ini adalah preaksi, yaitu zat-zat awal yang akan mengalami perubahan selama reaksi. Sedangkan produk itu adalah hasil dari perubahan reaktan, yaitu zat-zat baru yang terbentuk setelah reaksi selesai. Nah, dalam reaksi kimia itu ada prosesnya. Yang pertama, pembentukan ikatan baru, di mana reaksi kimia melibatkan pembentukan ikatan kimia baru antara atom-atom reaktan. Yang kedua yaitu ada pemutusan ikatan lama, di mana ikatan lama, ikatan kimia yang ada pada reaktan akan putus selama proses reaksi. Berikutnya ada jenis-jenis reaksi kimia. Yang pertama yaitu ada reaksi kombinasi, di mana dua atau lebih reaktan bergabung menjadi satu produk tunggal. Reaksi dekomposisi yaitu penguraiannya adalah satu senyawa terurai menjadi dua atau lebih senyawa yang lebih sederhana. Reaksi penggantian tunggal yaitu satu unsur menggantikan unsur lain dalam suatu senyawa. Reaksi penggantian ganda yaitu dua senyawa bertukar pasangan ion atau gugus atom. Reaksi pembakaran yaitu reaksi biasa, reaksi yang biasanya melibatkan oksigen dan menghasilkan panas seperti pembakaran bahan bakar. Reaksi terakhir yaitu reaksi redoks, oksidasi reduksi, itu reaksi di mana terjadi transfer elektron antara reaktannya. Nah, kita punya contoh reaksi. Yang pertama reaksi kombinasi, kombinasi di bawahnya. Kita ambil contoh pembentukan air, di mana dia mempunyai dua senyawa, awalnya dua senyawa yang saling terpisah, yaitu 2H2 plus 2O. Nah, dari reaktannya tadi, dia berubah menjadi produk, yaitu hasil bersatu, dua senyawanya menjadi satu, yaitu 2H2O. Yang kedua, yaitu ada reaksi dekomposisi, bentuk umumnya itu adalah AB, berubah menjadi A plus B.
di mana satu senyawa ini dia terpisah menjadi dua senyawa sederhana. Contohnya, pada senyawa 2H2O2 berubah menjadi 2H2O plus O2. Berikutnya penggantian tunggal, bentuk sederhananya itu A plus BC berubah menjadi AC plus B. Kita ambil contoh penggantian logam menggantikan logam, yaitu Zn plus CuSO4, dia berubah menjadi ZnSO4 plus Cu. Nah, di mana penggantian tunggal ini tadi sendiri, yaitu satu unsur menggantikan unsur lain dalam satu senyawa. Kita lihat di sini, pertama Zn ini cuma sendiri, terus ada senyawa CuSO4. Sedangkan di hasilnya Zn ini, CSO4 ini tadi, dia menggantikan senyawa lain, yaitu bergabung dengan Zn menjadi ZnSO4 plus Cu. Awalnya SO4 ini berada di Cu, namun di hasil SO4-nya berganti ke Zn. Berikutnya penggantian ganda, bentuk umumnya itu AB plus CD sama dengan AD plus C. Di mana penggantian ganda ini adalah dua senyawa bertukar pasangan ion atau gugus atom. Penggantian ganda ini kita dapat senyawa Ag NO3 plus NaCl menghasilkan AgCl plus NaNO3. Berikutnya ada reaksi pembakaran, yaitu terdiri dari dua reaksi, yaitu reaksi sempurna dan tidak sempurna. Yang pertama kita dapat yang sempurna, yaitu C plus O2 menghasilkan CO2. Nah, reaksi sempurna ini tadi dapat terjadi jika oksigennya cukup. Sedangkan reaksi tidak sempurna ini terjadi karena oksigennya tidak cukup. Kita ambil yaitu senyawa 2C plus O2. Dia berubah menjadi 2CO. Nah, kenapa tidak sempurna? Karena di reaktan O-nya memiliki 2, sedangkan di hasil O-nya tidak memiliki 2. Yang terakhir ada reaksi redoks, oksidasi reduksi. Kita ambil contoh reaksi logam dengan oksigen, yaitu senyawa 2Mg plus O2. Dia berubah menjadi 2MgO. Yaitu Mg sebagai dioksidasi dan O sebagai reduksi. Berikutnya penyetaraan reaksi kimia, di mana penyetaraan reaksi kimia adalah proses menyamakan jumlah atom di setiap unsur di ruas kiri, yaitu reaktan, dan unsur ruas kanan, yaitu produk berdasarkan hukum kekekalan massa. Contoh sederhananya yaitu H2 plus O2 menghasilkan H2O. Dia belum setara karena di reaktan H2 dia ditambahkan dengan O2. Sedangkan di hasil dia cuma menghasilkan H saja yang 2, sedangkan O-nya tidak memiliki 2. Seharusnya yang setara itu yaitu 2H2O. Karena jika kita tambahkan koefisiensi di depan H yaitu 2, kita kalikan dengan 2 di belakang H2 tadi, kita mendapatkan 4. Dan jika kita kalikan dengan O2, dia menghasilkan 2 jika kita tambahkan di hasilnya. Nah, kita dapat yang setara tadi, yaitu ada contohnya 2H2 ditambah dengan O2, dia menghasilkan 2H2O. Nah, di sini kenapa O-nya tidak ada 2?
karena dia sudah dikalikan dengan koefisiensi di depan H. Kita lihat atom H yaitu di kiri sama dengan 4, kanannya juga 4. Nah, atom O di kirinya 2 dan di kanan juga 2. Dan dia setara. Kita beralih ke materi berikutnya, yaitu konsep mol. Mol adalah salah satu konsep fundamental dalam kimia yang digunakan sebagai satuan untuk mengukur jumlah partikel, yaitu atom, molekul, ion atau partikel lainnya. Definisi mol sendiri yaitu mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang mengandung partikel sebanyak atom yang terdapat dalam 12 gram karbon minus 12. Jumlah ini dikenal sebagai bilangan Avogadro yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Pengertian mol sendiri yaitu satuan dasar dalam kimia yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel seperti atom, molekul, atau ion dalam suatu zat. Nah, 1 mol itu sama dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel. Angka ini dikenal sebagai bilangan Avogadro yang artinya ya kamu punya 1 mol air, maka kamu itu punya 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul air. Kita beralih ke hubungan mol dengan massa, yaitu mol ini berkaitan dengan massa melalui massa molar, yaitu mR atau MAR dalam gram per mol. Nah, hubungan antara mol ini dengan massa suatu zat dapat dinyatakan melalui rumus N sama dengan M per MR. Nah, N kecilnya ini yaitu jumlah mol, M itu massa zatnya, sedangkan MR adalah massa molar relatif atau massa molekul relatif dengan satuan G per mol. Berikutnya, hubungan mol dengan partikel dapat kita nyatakan melalui rumus N besar sama dengan N kecil dikali NA, di mana N besar ini tadi adalah jumlah partikel, N kecilnya adalah jumlah mol, dan NA-nya adalah bilangan Avogadro, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23. Hubungan mol dengan volume gas pada kondisi standar yaitu STP 0 derajat Celcius 1 atm. Nah, 0 derajat Celcius ini tadi tergantung kita bahasnya kalau di Kelvin yaitu 200. Nah, bila mol ini tadi 0 derajat Celcius itu kalau dalam Kelvin yaitu 273,15. Sedangkan kalau di Fahrenheit yaitu 32 derajat Fahrenheit. Nah, 1 mol gas ideal itu sama dengan 22,4 liter. Contohnya, 2 mol O2 menghasilkan volumenya yaitu 2 kali 2,4 sama dengan 44,8 liter. Itu kita hitung, yaitu kita ketahui molnya itu N-nya sama dengan 2 dan Na-nya sama dengan 22,4. Dia menghasilkan 44,8 L. Contoh soal reaksi kimia yaitu pertama kita dapat 2H2 plus O2 menghasilkan 2H2O. Kita ketahui NH-nya, H2-nya adalah 4, NO2-nya adalah 2 mol. Langkah pertama kita bandingkan rasio reaksi yaitu 2H2, kita dapat 1 O2. Langkah keduanya kita bandingkan dengan data, kita dapat 4H2 yaitu 2O2. Kita perbandingkan reaksinya yaitu 2 mol H2
kita bandingkan 1 mol O2 menghasilkan 2 mol H2O. Kita masuk ke hitungannya, 4 mol H2, kita dapat 2 mol O2-nya sesuai. Kita tinggal masukkan saja, yaitu N dalam kurung H2O sama dengan 4 mol. Nah, hasilnya 4 mol H2O terbentuk. Contoh soal massa ke mol. Kita bahas berapakah mol dalam 12 gram karbon. Kita dapat AR-nya sama dengan 12. Dan masanya kita dapat 12 juga. Kita tinggal masukkan rumusnya, yaitu M sama dengan 12 dibagi AR sama dengan 12. Hasilnya 1 mol. Contoh yang kedua, yaitu soal mol ke partikel. Berapakah jumlah atom dalam 2 mol oksigen atom? Kita dapat molnya itu 2, N-nya 2, dan Na-nya tadi, kalau menurut Avogadro, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23. Kita tinggalkan masukkan 2 kali 6,022 kali 10 pangkat 23, yaitu 1,204 kali 10 pangkat 24 atom. Contoh yang ketiga, yaitu mol ke volume gas pada STP. Kita disuruh menghitung volume 3 mol gas N2 pada STP. Kita dapat nilai molnya adalah 3. Kita masukkan nilainya, yaitu 3 kali 22,4 sama dengan 67,2 L. Nah, kesimpulan dari materi saya ini itu mol adalah satuan jumlah zat yang menyatakan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Konsep mol memudahkan kita menghitung massa, jumlah partikel, dan volume gas dalam suatu reaksi kimia. Reaksi kimia sendiri adalah proses perubahan zat yang menghasilkan zat baru dan harus disetarakan agar jumlah atom sebelum dan sesudah reaksi tetap sama. Dengan menggunakan mol dalam reaksi kimia, kita dapat menentukan reaksi pembatas, menghitung jumlah produk yang terbentuk, serta mengetahui massa atau volume gas hasil reaksi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat malam.